Ini adalah kasus pembunuhan aneh yang bisa disebut kejahatan sempurna. Di bawah pengawasan 24 jam dan di hadapan seluruh karyawan, sang bos meninggal diam-diam tanpa suara di kamar mandi sempit. Melihat kejadian itu, karyawan segera melapor polisi. Polisi cepat menutup lokasi dan melakukan penyelidikan. Namun metode apapun yang digunakan, di kamar mandi hanya ditemukan sidik jari milik sang bos. Siapapun pasti akan mengira ini hanyalah sebuah kecelakaan biasa. Namun kepala polisi Azeng justru merasakan ada sesuatu yang janggal. Tempat kejadian terlalu bersih hingga terasa sangat tidak masuk akal. Bahkan tidak ada tanda-tanda perlawanan sama sekali. Seorang pria paruh baya yang sehat, jika hanya terpeleset dan bentur sesuatu yang goyah, seharusnya tidak tewas di tempat. Kepala kepolisian juga menelepon Azeng, memintanya menyelidiki kebenaran kasus ini. Korban memiliki koneksi dengan orang berpengaruh, dan setelah kejadian ini, tekanan kepada kantor polisi. Namun, wakil kepala polisi setelah telepon berakhir, kasus ini tidak perlu diselidiki, korban tewas karena kecelakaan sendiri. Saat kejadian, korban sedang sendirian di kamar mandi, dan jenazahnya ditemukan oleh para karyawan. Tak lama, dokter forensik datang menemui Azeng melaporkan situasi. Otopsi awal menunjukkan waktu kematian sekitar 1,5 jam lalu, tak ada tanda perkelahian lain di tubuh korban, dan luka kepala berdarah adalah satu-satunya luka. Selain itu, di laci kantor ditemukan obat asma. Jadi kemungkinan kematian disebabkan serangan asma, tak disengaja. Setelah itu, Azeng mengajukan ada noda kopi di pakaian korban, sehingga perlu diambil sampel memeriksa kemungkinan diracun. Dokter forensik langsung menanggapi bahwa kemungkinan itu sudah dikesampingkan. Baik pada bubuk kopi maupun di dalam cangkir tidak ditemukan zat beracun, dan tubuh korban juga tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Satu-satunya hal aneh, di depan pintu kamar mandi ditemukan selembar tisu terlipat. Insting Azeng memberitahunya, ini mungkin kunci memecahkan kasus. Setelah jenazah dibawa, ia kembali masuk TKP untuk memeriksa saksama. Tiba-tiba ia memperhatikan ada goresan kecil tak mencolok di gagang pintu. Azeng segera memanggil tukang kunci membongkar dan memeriksa, ingin tahu apakah ada yang mencurigakan pada kunci pintu itu. Sayangnya, kunci pintu itu hanyalah kunci biasa, tak ada tanda kerusakan ulah manusia. Ditambah rekaman CCTV 24 jam di kantor. Wakil kepala polisi makin yakin kronologi kasus ini. Bos tak sengaja menumpahkan kopi ke tubuhnya, lalu pergi sendiri ke kamar mandi membersihkan diri. Kebiasaannya menutup pintu refleks, ia mengunci diri di ruang tertutup itu. Saat membersihkan noda, ia terpeleset dan kepalanya terbentur. Ia mencoba membuka pintu meminta pertolongan, namun tidak berhasil, sehingga waktu penyelamatan terbuang dan akhirnya menyebabkan kematian. Namun Azeng langsung membantah dugaan tersebut. Di lantai kamar mandi tidak ada bekas pergerakan. Ini menunjukkan setelah korban terjatuh, ia tidak pernah bergerak lagi. Selain itu, lantai menggunakan ubin anti-slip, dan di atasnya tidak ada bekas air atau zat lain yang mengurangi gesekan. Jadi kemungkinan korban terpeleset sangat kecil. Pada saat ini, seorang bawahan lain menunjukkan bahwa selama korban berada di kamar mandi, ada 3 karyawan wanita yang berjalan ke arah itu. Meskipun Azeng juga memperhatikan hal ini, karena dispenser air dekat kamar mandi, karyawan wanita itu hanya butuh waktu mengisi air sebelum kembali ke meja kerja mereka. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan pria kuat pun tidak mungkin membunuh pria dewasa dengan tangan kosong tanpa suara. Semua kemungkinan telah disangkal, dan tidak ada petunjuk efektif lainnya yang ditemukan. Jika harus bicara siapa yang paling diuntungkan dari kematian bos, maka hanya ada wakil bos kedua di perusahaan ini. Namun, wakil bos kedua biasanya selalu berada di Dubai untuk urusan bisnis, dan baru saja kembali ke negara ini. Setelah menerima kabar kematian bos, ia sedang dalam perjalanan ke sini. Agar tidak membuang waktu, Azwang mengumpulkan semua karyawan di luar, meminta mereka menyerahkan ponsel, lalu akan melakukan wawancara satu persatu sesuai prosedur. Melalui keterangan semua orang, Azwang secara garis besar berhasil merekonstruksi kejadian pagi ini. Sekitar pukul 9 pagi, hampir semua staf kantor sudah hadir. Hanya satu orang yang karena lembur semalam tertidur, dan saat itu masih dalam perjalanan ke kantor. Tak lama kemudian, ada seorang karyawan baru yang datang untuk wawancara. Beberapa saat kemudian, bos tiba di kantor, menemukan ada yang terlambat, dan sempat marah-marah sebentar. Setelah memanggil resepsionis ke kantor untuk memberikan instruksi kerja, ia langsung mengadakan rapat telepon dan tidak meninggalkan ruangan. Selama waktu itu, ada yang memanfaatkan kesempatan untuk bermalas-malasan, berencana diam-diam keluar untuk minum teh. Setelah orang-orang pergi, petugas kebersihan mulai melakukan pembersihan rutin, lalu mengisi ulang bubuk kopi di kantor bos, kemudian membersihkan seluruh area kerja dengan vacuum cleaner. Sampai saat ini, hitungan mundur menuju kematian bos baru saja dimulai. Ia menumpahkan kopi di tubuhnya, lalu diam-diam masuk ke kamar mandi dari kantor. Pada saat yang sama, sudah ada 2 karyawan wanita yang sedang mengambil air di dispenser. Setelah itu, dalam waktu yang cukup lama, bos tidak juga keluar dari kamar mandi. Sampai akhirnya asisten menerima telepon dari wakil bos untuk mencari bos.
Dan ketika melihat kantor kosong, ia pun menoleh dan bertanya pada orang lain. Seseorang mengatakan baru saja melihat bos pergi ke kamar mandi. Jadi asisten pun menuju ke depan pintu kamar mandi. Karena situasinya mendesak, ia terpaksa mengetuk pintu untuk meminta petunjuk dari bos. Namun sudah lama memanggil tetap tidak mendapat jawaban. Menyadari ada yang tidak beres, asisten mencoba membuka pintu. Namun ternyata pintu terkunci dari dalam, sehingga ia segera memerintahkan seseorang untuk mencari kunci kamar mandi. Melihat hal itu, orang-orang segera berkumpul melihat dan menunjukkan kepedulian. Akhirnya, semua orang bersama menemukan jenazah bos. Namun setelah mendengar cerita itu, Ajuang bertanya, mengapa setelah menemukan orang terjatuh tidak langsung dibawa ke rumah sakit? Asisten menjelaskan, saat itu dia sudah memastikan bos tidak bernapas. Dan demi tidak merusak tempat kejadian, dia tidak menelepon layanan darurat. Ajuang tetap meragukan penjelasan tersebut. Menurut data yang ada, asisten pernah mengikuti bos kedua tinggal di Dubai selama 3 tahun. Jika bos kedua memiliki motif melakukan kejahatan, maka asisten adalah kandidat terbaik sebagai kaki tangan dari dalam. Ajuang kemudian bertanya, apakah ada yang mendengar suara aneh saat kejadian? Semua orang sepakat bahwa pada waktu itu petugas kebersihan sedang membersihkan. Jadi selain suara bising dari penyedot debu, tidak ada suara lain yang terdengar. Selain itu, kamar mandi ini pada dasarnya hanya digunakan oleh bos. Sementara yang lain biasanya hanya pergi ke kamar mandi umum di luar koridor. Setelah berkeliling, tidak ada temuan khusus. Ajuang kemudian turun ke bawah untuk menanyai satpam. Dan satpam mengatakan bahwa saat ini hanya ada satu perusahaan di gedung ini. Saat kejadian, dia sedang sibuk bekerja dengan palu. Lalu, segera setelah itu seorang karyawan datang mencarinya untuk meminta kunci kamar mandi. Dan harus benar-benar waspada. Setelah mendengar kabar itu, Ajong belum menemukan celah sehingga hanya bisa kembali ke kantor memeriksa karyawan satu persatu. Dalam proses interogasi, sikap semua orang terhadap bos masih cukup baik, setidaknya gajinya besar, bisa cuti dibayar, tidak ada motif membunuh. Namun pada saat itu, polisi justru menemukan sebotol obat tidur yang sudah dibuka di dalam tas salah satu karyawan. Tanpa sengaja, kepala polisi menemukan sebuah pola aneh yang tergambar di mobil gelap di depannya. Baru saja terjadi kasus pembunuhan di ruang tertutup di lantai atas gedung parkir dan pemilik mobil ini adalah salah satu tersangka. Apakah pola ini bisa menjadi kunci untuk memecahkan kasus ini? Kejadian ini harus dimulai dari setengah jam yang lalu. Saat polisi memeriksa para karyawan kantor satu persatu, mereka menemukan sebotol besar obat tidur di dalam tas seorang karyawan wanita. Obat seperti ini tidak bisa dibeli di apotek biasa, melainkan merupakan obat resep khusus. Wanita itu menjelaskan bahwa ia mengalami gangguan saraf dan membutuhkan obat untuk membantu tidur. Namun saat kepala polisi Ajong menanyakan waktu dan tempat ia membeli obat tersebut, wanita itu mengaku tidak ingat lagi. Ajong tidak mengejar, hanya memintanya meninggalkan obat itu sementara, lalu menelepon untuk menyelidiki asal-usul obat tersebut. Pria berikutnya yang masuk tidak bermasalah, tetapi sebelum pergi, Ajong melihat ada bekas darah di jari pria itu. Pria itu menjelaskan bahwa ia baru saja tidak sengaja tergores di tempat kerjanya. Wakil kepala polisi mengikuti dan memeriksa, memang terlihat bekas goresan aneh di tepi meja. Kebetulan sekali, saat wakil kepala polisi menoleh menerima telepon, ia tanpa sengaja melihat seorang magang mencurigakan menyelipkan sesuatu ke dalam tasnya. Ia segera mendekat memeriksa, namun orang itu langsung lari, sementara di luar masih ada beberapa orang lain berjaga. Begitu si magang muncul, ia langsung dibekuk dan dijatuhkan ke tanah. Polisi menemukan sebungkus narkoba di dalam tasnya. Meskipun tidak ada hubungannya dengan kasus ini, tetap saja ini menjadi prestasi yang datang sendiri. Polisi memborgolnya ke meja dan mengawasinya, menunggu sampai kasus pembunuhan di ruang tertutup selesai ditangani sebelum mengusutnya dari awal. Pada saat itu, bos kedua datang terlambat. Ia tampak kebingungan melihat kekacauan di kantor, lalu masuk ke ruang kerja untuk menerima interogasi. Bos kedua menjelaskan bahwa ia baru kembali ke negara ini Rabu lalu untuk hadiri pernikahan temannya. Selama periode itu, ia tak pernah datang ke kantor, sehingga tak mungkin melakukan pembunuhan. Ajong kemudian menyebutkan telepon yang diberikan ke asisten pagi itu. Bos kedua pun menjelaskan serius. Ia menelepon asisten karena saat menelepon bos tak ada yang mengangkat, dan saat itu ada rapat penting dengan klien, jadi ia menghubungi asisten. Tuduhan membunuh demi harta dan mewarisi perusahaan, itu sama sekali tak berdasar. Bos sudah lama membuat akta notaris, dan satu-satunya ahli waris hanyalah adiknya yang tinggal di Amerika Serikat. Selain itu, sebagai pebisnis, semua pesaing dianggapnya musuh. Jadi tidak bisa dikatakan apakah bos pernah bermusuhan dengan siapapun. Tidak menemukan informasi berguna lain, Ajong mengantar orang itu pergi. Sebelum pergi, ia berpesan kepada bos kedua agar dalam 2 minggu ke depan tidak meninggalkan Beijing. Dan selama di dalam negeri harus selalu siap bekerja sama dengan penyelidikan. Di luar gedung, masih banyak wartawan menunggu berita utama. Kasus ini tiba-tiba menemui jalan buntu, bahkan Ajong mulai meragukan apakah instingnya selama ini salah. Namun, saat menunduk untuk mengikat tali sepatu, tanpa sengaja ia melirik dan memperhatikan sebuah petunjuk penting. Ia pernah melihat pola itu, tepatnya di mobilnya sendiri. Beberapa waktu lalu, Ajong pernah melakukan pemeriksaan kesehatan di sebuah klinik pribadi, dan putri kecil sang dokter yang suka bermain pernah menggambar pola permen lollipop yang sama di mobil Ajong. Pada saat yang sama, sumber obat tidur juga telah ditemukan. Orang yang mengambil resep tersebut ternyata adalah dokter itu sendiri, dan obatnya juga diambil langsung dari klinik.
Maka Ajuang segera kembali ke lantai atas dan bertanya, mobil hitam itu milik siapa? Namun, yang bangkit untuk menjawab justru seorang pria botak, bukan wanita yang sebelumnya memiliki obat tidur itu. Pria itu mengatakan bahwa bekas goresan itu dibuat oleh anaknya. Ucapannya samar-samar, sama seperti wanita tadi. Sikap yang aneh seperti itu diperhatikan oleh Ajuang. Kalau saja dia belum pernah melihat pola yang sama, mungkin dia sudah dengan mudah dikelabui saat ini. Ajuang meminta anak buahnya untuk menemukan ponsel pria itu, dan benar saja, dari riwayat perjalanannya mereka menemukan klinik dokter tersebut. Namun, tak disangka anak buahnya kembali membawa ponsel lain, ternyata tadi mereka salah ambil. Ponsel di tangan Ajuang milik wanita pemilik obat tidur, karena kedua ponsel mereka tipe sama. Setelah mendengarnya, Ajuang segera membuka ponsel yang benar, dan di jadwalnya ada catatan kunjungan ke klinik. Sebuah dugaan berani muncul di benaknya. Selanjutnya, ia memeriksa semua ponsel orang-orang di sana, dan tak disangka ke-13 orang itu semuanya pernah berobat ke klinik tersebut. Tanpa ragu, Ajuang langsung pergi ke klinik untuk mencari tahu kebenarannya. Sebenarnya, Ajuang dan keluarga dokter itu sudah cukup lama saling mengenal. Sang dokter cukup berpengaruh di bidang bedah saraf, bahkan memiliki laboratorium sendiri yang unik. Jadi setelah masuk, Ajuang tidak berbasa-basi, melainkan langsung bertanya, apakah dokter itu mengenal seseorang yang belum pernah ditemui di perusahaan. Dokter itu ketakutan hingga buku di tangannya hampir terjatuh, namun tetap bersikeras mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar tentang orang itu. Orang pertama datang berobat, dan tidak perlu pemeriksaan silang. Jadi meskipun ada 1-2 orang terkait kasus ini adalah pasiennya, itu hanya kebetulan. Ajuang pun menyatakan ia mengerti. Tapi, jika sebuah perusahaan hanya memiliki 15 orang, dan dari mereka, 13 karyawan, selain bos pernah datang ke sini, itu sepertinya tidak bisa disebut kebetulan lagi, bukan? Mata dokter itu sempat ragu, namun Ajuang tidak memaksakan, karena ia merasa sudah cukup jelas dengan apa yang ia temukan. Bahkan jika dokter itu tetap bersikeras tidak mau bicara, dia masih punya banyak cara agar para karyawan itu sendiri yang akan mengaku. Setelah menyelesaikan urusannya, dia pun bersiap pergi. Dokter itu buru-buru memanggil Ajuang, mengatakan bahwa masalah ini sebenarnya cukup panjang untuk dijelaskan. Bos tak bermoral itu, demi mengeksploitasi karyawannya, setiap hari meracuni teh sore mereka, dan mengumpulkan data kesehatan para karyawan melalui mesin absensi. Di bawah erosi racun yang menumpuk, para karyawan mulai mengalami kerontokan rambut, rabun jauh, bahkan kuku mereka rontok. Yang paling parah adalah seorang wanita hamil. Bayinya meninggal di dalam kandungan akibat racun itu, dan setelah itu ia tidak bisa lagi memiliki anak. Ajuang mendengarkan dengan tenang saat dokter itu melanjutkan ceritanya. Istri sang dokter adalah dokter utama yang menangani wanita hamil tersebut. Setelah pulang ke rumah, ia menceritakan kasus aneh ini kepada suaminya. Secara logika, pemeriksaan kehamilan sebelumnya semuanya normal. Bagaimana mungkin janin sebesar itu tiba-tiba meninggal? Hasil pemeriksaan rumah sakit menunjukkan bahwa wanita hamil itu mungkin terpapar racun selama masa kehamilan. Tetapi istrinya merasa wanita itu bukan tipe orang seperti itu, sehingga ia berharap dokter dapat menggunakan laboratoriumnya untuk memeriksa ulang sampel darah wanita hamil tersebut. Dokter menyetujui permintaan istrinya, namun segera ia menemukan bahwa dalam darah wanita hamil tersebut terdapat racun yang tidak diketahui. Sambil menjalankan rencana pengobatan, ia juga meneliti racun tersebut. Selama periode ini, wanita hamil itu juga merekomendasikan 2 rekan kerjanya untuk datang berobat. Kedua orang ini menderita sakit kepala parah dan insomnia, mirip dengan kondisi wanita hamil sebelumnya. Dan dokter juga menemukan zat serupa dalam darah mereka. Ia segera menyadari ada yang tidak beres, dan buru-buru menanyakan apakah ada orang lain di perusahaan yang juga mengalami keanehan. Setelah kedua itu mengingat saksama, meskipun gejala yang dialami setiap orang berbeda, waktu munculnya gejala ternyata sangat berdekatan. Awalnya, semua mengira itu akibat tekanan kerja yang tinggi. Namun kata-kata dokter saat ini justru membuat mereka langsung waspada. Dokter menyarankan agar mereka berdua membawa semua rekan kerja untuk melakukan pemeriksaan. Benar saja, semua orang ternyata telah terinfeksi secara diam-diam, dan kerusakan akibat racun ini bersifat tidak dapat dipulihkan. Karena di dalam kantor tidak ada zat radioaktif, maka racun tersebut hanya tersisa 2 jalur penularan, melalui udara dan kontak langsung. Dokter meminta mereka membawa beberapa barang untuk diperiksa secara detail, dan akhirnya ditemukan bahwa racun tersebut ternyata dimasukkan ke dalam dispenser air minum dan camilan. Setelah itu, dokter kembali menemukan dalam penyelidikan bahwa 2 bersaudara pemilik perusahaan adalah pendiri sebuah perusahaan biofarmasi. Ia memberitahukan hasil penyelidikannya kepada para karyawan, dan dengan kerja sama mereka, berhasil mendapatkan dokumen rahasia dari komputer bos. Setelah melihat isinya, dokter sangat terkejut. Di dalamnya tercatat tentang sebuah virus merah yang bernama Nonia 1, sedangkan racun yang dikonsumsi karyawan setiap hari ternyata adalah penawar dari virus merah tersebut. Bos diam-diam memanfaatkan karyawan sebagai subjek uji coba manusia. Mesin absensi di pintu masuk telah dimodifikasi sehingga dapat memantau data fisik para peserta uji coba secara real time, lalu mengumpulkan, mencatat, dan mengirimkan hasilnya ke laboratorium. Ini jelas-jelas merupakan tindakan kriminal. Dokter melanjutkan penjelasannya kepada Dajuang bahwa jika penawar ini berhasil dikembangkan, di masa depan mungkin bisa menggantikan keberadaan vaksin. Begitu ada pihak yang dengan sengaja menyebabkan wabah virus merah secara luas, lalu memasukkan penawar ini ke pasar seperti obat biasa, keuntungan yang didapat akan sangat luar biasa.
Dokter mengatakan bahwa dirinya pernah menyarankan mereka untuk menyerahkan semua bukti ini kepada pihak berwenang dan menggunakan cara yang sah untuk melindungi hak-hak mereka. Namun para karyawan sangat paham betapa besar kekuatan di balik sang bos, apalagi di India saat ini, uang bisa menggerakkan segalanya. Mereka tidak yakin bisa melawan kekuatan modal hanya dengan kekuatan rakyat biasa, tapi mereka bisa mencoba untuk sekadar menyingkirkan sang bos. Sejak saat itu, mereka tidak pernah datang ke klinik lagi. Dokter menyerahkan semua bahan hasil penyelidikannya kepada Ajuang, dan pada saat itu juga Ajuang akhirnya memahami seluruh kronologi kasus ini. Ini adalah pembunuhan berencana secara kolektif yang sangat terencana, sekaligus perlawanan membela diri dari para karyawan yang tak bersalah. Maka setelah kembali, Ajuang tidak memilih untuk melaporkan mereka, melainkan mengumumkan agar semua orang segera bubar di tempat. Kasus-kasus ini dianggap sebagai kecelakaan biasa. Setelah pulang ke rumah, Ajuang menerima telepon dari ahli forensik yang mengatakan bahwa luka di kepala korban bukanlah penyebab kematian. Hasil otopsi menunjukkan korban meninggal karena sesak napas. Namun, mengingat tidak ada luka lain atau tanda-tanda keracunan pada tubuh korban, hasil rinci tetap harus menunggu pemeriksaan yang lebih menyeluruh. Ajuang menutup telepon dan tenggelam dalam pikirannya. Sebenarnya bagaimana bos itu meninggal? Ia kembali membuka rekaman CCTV untuk meninjau ulang kejadian. Berikut adalah kebenaran tentang teknik ruang tertutup yang ia susun dari potongan-potongan kalimat. Sebelum melaksanakan rencana, para karyawan terlebih dahulu bekerja seperti biasa, sambil diam-diam mengamati kebiasaan sehari-hari sang bos. Selanjutnya mereka menemukan bahwa bos menderita asma melalui obat-obatan di laci, sekaligus memetakan semua titik buta kamera pengawas di kantor. Setelah itu, mereka berkumpul untuk mendiskusikan rute aksi secara rinci, dan setelah semua detail dipastikan, pembunuhan pun dimulai pada suatu hari kerja yang tampak biasa saja. Demi membunuh bos, seseorang sengaja datang paling awal ke kantor, lalu pura-pura mengambil air di dekat dispenser, memanfaatkan titik buta kamera untuk berlari ke toilet, mengunci pintu dari dalam terlebih dahulu, dan menyelipkan selembar tisu di celah pintu, agar sebelum bos masuk, pintu selalu tampak dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, rekan kerja kedua yang datang dengan mobil harus memarkir mobilnya di rak selang pemadam kebakaran di sisi gedung sebagai persiapan untuk aksi selanjutnya. Pada saat ini, seseorang perlu sengaja datang terlambat pada hari itu. Setelah semua orang kantor memanfaatkan satpam keluar, mereka menggunakan mobil diparkir untuk mendekati saluran ventilasi, lalu menutupi mulut saluran dengan balon, kemudian menghubungkannya dengan selang air disiapkan. Kemunculannya menjadi sinyal untuk memulai langkah berikutnya. Saat ini resepsionis akan mengatur beberapa rapat untuk mengalihkan perhatian magang. Segera setelah itu, kelompok bertiga keluar dengan alasan ingin minum teh. Petugas kebersihan masuk ke ruangan untuk mengganti air kopi dan sekaligus menutup saluran keluar mesin kopi. Ini adalah kunci agar bos nantinya masuk ke kamar mandi. Sementara itu, kelompok bertiga lain sengaja duduk di sudut gelap lantai bawah, tak terjangkau kamera pengawas. Dua di antaranya terlihat kamera, berpura-pura bicara dengan orang ketiga, agar orang ketiga itu bisa mendekati rak pemadam kebakaran dan menghubungkan pipa pendingin ke alat pemadam api CO2. Selama proses ini, masih dibutuhkan satu rekan kerja yang terus membuat sampah. Petugas kebersihan akan langsung membawa sampah itu keluar untuk dibakar, dan asap yang dihasilkan menjadi perlindungan terbaik bagi alat penghalus kaca. Kali ini, semua persiapan telah selesai, tinggal menunggu bos bangkit untuk mengambil kopi. Saluran air yang tersumbat akan mengotori pakaiannya, sehingga ia terpaksa pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Kertas catatan jatuh, dan setelah pintu tertutup, pintu akan otomatis terkunci. Rekan kerja perempuan yang hendak mengambil air segera ke pintu, lalu memasukkan kunci sederhana dari kawat ke lubang kunci, memastikan pintu tidak bisa dibuka. Petugas kebersihan kemudian menyalakan penyedot debu sebagai sinyal, memberitahu rekan di luar untuk menyalakan alat pemadam api, sekaligus menutupi suara teriakan minta tolong dari bos. Dalam 5 menit berikutnya, bos akan mati lemas di dalam ruang tertutup yang sempurna ini. Begitu waktunya tiba, semua orang mulai membersihkan jejak, membongkar dan menyembunyikan semua bukti, lalu menunggu waktu yang tepat untuk bersama-sama menemukan mayatnya. Seluruh proses berjalan alami dan masuk akal, satu-satunya kekeliruan lupa selembar kertas di depan pintu. Tapi semua itu tidak penting lagi. Ajeng tidak berniat membongkar mereka, karena dia sangat paham bahwa pejabat dan pengusaha berkolusi korupsi dan kegelapan, dan bos penuh tipu daya ini memiliki kekuasaan luar biasa, sehingga jalur hukum normal tidak mampu memberikan hukuman setimpal padanya. Orang-orang biasa tak bersalah ini, mempertahankan hak untuk bertahan hidup dengan cara mereka sendiri. Selain itu, Ajeng juga tidak menyerah untuk menyelidiki konspirasi virus, namun ia segera menemukan sesuatu yang mengerikan. Ternyata ada hubungan yang sangat rumit antara bos besar dan perusahaan farmasi, bahkan identitas asli pihak tersebut adalah seorang ilmuwan terkenal. Kasus ini masih jauh dari selesai. Dengan bantuan seorang dokter, Ajeng berhasil menemukan alamat laboratorium obat tersebut, lalu ia pergi sendirian ke markas musuh. Bola raksasa di dalam hutan itu masih menyimpan lebih banyak rahasia kejahatan. Film berakhir sampai di sini. Jelas, akhir cerita ini sengaja dibuat untuk mempersiapkan kelanjutan berikutnya. Kisah selanjutnya akan berpusat pada perusahaan farmasi. Apakah karyawan malang itu akan menjadi korban konspirasi berikutnya? Atau justru mengungkap kebenaran? Atau mereka akan membalikkan keadaan dan melawan bos kedua? Sebagai penonton, kita hanya bisa menantikan kelanjutannya.